Halo semuanya, selamat datang di channel AHA Misteri. Pada video kali ini, kita bakalan ngebahas salah satu boneka berhantu yang paling terkenal di dunia, yaitu Annabelle. Buat yang belum tahu, sebenarnya boneka Annabelle ini beneran ada bentuk fisiknya. Ia disimpan di Museum Warren Occult, Monroe, Amerika Serikat. Saking terkenalnya, banyak film horor yang terinspirasi dari cerita Annabelle. Di antaranya adalah Annabelle dan The Conjuring. Boneka asli Annabelle adalah sebuah boneka dari kain yang ada sejak tahun 1970-an. Penampilan dari Annabelle ternyata tidak semenyeramkan seperti yang digambarkan di film-film horor tadi. Tapi jangan salah, kisahnya inilah yang membuat semua orang mendengarnya bakal merinding. Jadi Annabelle ini adalah boneka yang dulunya dimiliki seorang gadis dari sekolah keperawatan yang berusia 28 tahun bernama Donna. Boneka ini adalah hadiah ulang tahun dari ibunya yang dibeli di toko barang bekas. Karena sangat suka dengan boneka ini, ia membawa Annabelle ke apartemen kampusnya. Biasalah, cewek pasti butuh teman tidur. Kalau di asrama kampus, pasti ada yang namanya teman asrama. Dan si Donna kebetulan satu apart sama mahasiswi keperawatan bernama Anggi. Awalnya tidak ada yang aneh. Boneka itu terlihat lucu dan menggemaskan. Mereka sering meletakkannya duduk di sofa di ruang tamu. Banyak orang yang mampir ke sana suka dan sering menyentuh Annabelle. Tapi rentetan kejadian aneh mulai terjadi. Donna dan Anggi menyadari bahwa kadang-kadang boneka Annabelle ini terlihat bergerak sendiri. Meski selalu diletakkan di sofa saat mereka tidak ada di kamar, kadang-kadang Annabelle malah ditemukan di ruang lain. Kadang di kamar tidur, kadang di kamar mandi, dengan pintu yang terkunci dari dalam. Ketakutan kedua mahasiswa ini mulai memuncak ketika menemukan surat misterius di apartemennya yang isinya tulisan "Tolong aku". Kejadian aneh terus berlanjut. Saat pacar si Anggi bernama Lu berkunjung ke apartemen mereka, ia mendengar suasana rusuh seperti ada orang yang sedang bertengkar di kamar. Ketika dicek, ternyata tidak ada tanda-tanda orang masuk dan cuma boneka Annabelle yang ada di sana dengan kepala tertunduk ke bawah. Sesaat setelahnya, Lu merasakan perih luar biasa di dadanya dan ketika dilihat, ada bekas cakaran berdarah di tubuh laki-laki ini. Tapi 2 hari kemudian bekas cakaran itu hilang tanpa tanda-tanda penyembuhan. Tentunya kalau ada kejadian mengerikan begini, Donna dan Anggi jadi lebih takut dong. Karena itu mereka coba memanggil seorang demonologi atau kalau di Indonesia kita nyebutnya dukun, untuk membantu mereka mencari penyebab kenapa sering mengalami aktivitas paranormal di apartemen mereka. Setelah mengeceknya, sang dukun mengatakan bahwa ada roh yang bersemayam di boneka tersebut. Roh itu adalah roh anak kecil berusia 7 tahun bernama Annabelle Higgins yang meninggal di apartemen itu. Roh bocah Annabelle cuma pengen mendapatkan perhatian dan kasih sayang tambah sang dukun. Karena merasa kasihan dengan cerita yang didengar, kedua gadis merasa bersimpati dan mengizinkan roh Annabelle tetap tinggal di boneka tadi. Tapi karena tidak tahan dengan banyaknya kejadian aneh, Donna dan Anggi kali ini memanggil pendeta yang bernama Hegan. Kemudian Hegan melaporkan kisah ini ke seniornya Cook. Dan dari Cook inilah berita sampai kepada pengusir setan terkenal, pasangan Ed dan Lorraine Warren. Singkat cerita, para pengusir setan menyelidiki Annabelle dan menyimpulkan bahwa roh yang bersemayam di boneka ini punya maksud tidak baik yang ingin memasuki tubuh manusia. Sekarang mungkin ia menarik perhatian dengan membuat boneka ini terlihat hidup, tapi tujuannya adalah mendapatkan tubuh manusia untuk ditinggali. Berdasarkan cerita yang ada, juga para demonologi mengungkapkan kalau kemungkinan roh ini jelmaan setan. Ia punya kemampuan teleportation yang membuat boneka tersebut berpindah dari satu ruang ke ruang lain. Materialization terbukti dengan adanya surat aneh di rumah dan Mark of the Beast
dari bekas cakaran yang dialami pacar si Anggi. Karena itu diputuskan untuk mengunci roh ini dengan teknik ritual tertentu yang dilakukan oleh si Cook. Lalu mereka membawa Annabelle keluar dari apartemen itu dan menempatkannya di kotak kaca seperti yang sekarang ada di Occult Museum. Bahkan sampai setelah disegel pun roh Annabelle banyak berulah. Salah satunya adalah ketika pendeta muda yang mengunjungi museum itu mencoba melenyapkan roh dari boneka ini. Sudah mengingatkan untuk tidak meremehkan Annabelle, tapi pendeta malah tidak peduli dan tertawa kecil. Sampai setelah ia memegang Annabelle pada jalannya pulang, ia malah mengalami kecelakaan dan nyaris meninggal. Ketika ditanya, katanya kecelakaan terjadi karena ia melihat Annabelle dari spion mobilnya dan hilang fokus. Sampai sekarang pun, boneka Annabelle masih dianggap sakral dan tidak boleh diganggu di museum ini. Harapannya agar tidak ada lagi korban lain dari Annabelle dan roh Annabelle bisa tenang di sana. Nah teman-teman, itulah cerita tentang misteri boneka berhantu Annabelle. Gimana menurut kalian? Cukup menyeramkan? Atau itu nggak mungkin terjadi? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih udah nonton videonya sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay safe and stay close.